Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melaksanakan mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK dengan presentasi melalui video. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dewi Asmarani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Saya di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aplikasi GeoGebra. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Adi Aryasanti dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdul Rahim, absen 20. Perkenalkan, nama saya Naila Karima, absen 21. Oke, jadi GeoGebra adalah sebuah aplikasi matematika yang memuat geometri, aljabar, dan statistika yang ditunjukkan untuk pembelajaran dan pengajaran matematika. Nah, kita dapat melakukan konstruksi dengan titik, vektor, segmen, garis, irisan, serta fungsi. Di sisi lain, kita juga dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan. Dengan demikian, GeoGebra memiliki kemampuan untuk menangani variabel untuk angka, vektor, dan poin. GeoGebra juga dapat menyelesaikan turunan dan integral fungsi dan menawarkan perintah seperti akar atau vertex. Kemudian, cara penginstalan aplikasi GeoGebra adalah sebagai berikut. Untuk langkah-langkah penginstalan dari aplikasi GeoGebra, teman-teman bisa membuka aplikasi browser pada laptop, kemudian klik link yang ada di deskripsi video ini, klik download hingga download selesai, kemudian lakukan penginstalan sampai dengan selesai dan aplikasi siap digunakan di laptop. Untuk selanjutnya yaitu fitur dari aplikasi GeoGebra. Nah, bisa teman-teman lihat di sini fitur atau tampilan GeoGebra itu sangat sederhana. Di sebelah kiri atas ini ada menu yang berisi open. Di open ini ada file yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada save online, ada save to your computer, ada share, export image, dan juga ada download as. Nah, jadi pengerjaan yang sudah kita lakukan di sini itu bisa di-download as. Kemudian ada print, ada exam mode, dan ada yang lainnya. Selanjutnya di bawah menu ini ada algebra. Di sini kita bisa melakukan pengerjaan persamaan aljabar. Sebagai contoh, X plus Y sama dengan 0. Nah, di sini muncul garisnya. Kemudian di sebelah kanan menu itu ada pilihan yang pertama yaitu graphing. Ini untuk bangun datar, seperti untuk menentukan koordinat. Kemudian di bawahnya ada 3D untuk bangun ruang. Biasanya yang sering digunakan ini adalah graphing dan 3D ini. Untuk yang geometri dan probability ini bisa teman-teman pelajari sendiri. Selanjutnya, untuk menampilkan keyboard, di sini kita klik di input. Nah, di sini tertera ada angka, kemudian ada fungsi, ada huruf, dan juga ada simbol-simbol. Di angka ini ada angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian ada juga
kuadrat, akar, harga mutlak, kurang dari, dan lebih dari. Kemudian di fungsi ini ada mulai dari sin sampai dengan yang lain-lain. Terus di tampilan huruf ini seperti pada keyboard pada umumnya. Di simbol ini juga sama dengan simbol-simbol yang ada di matematika. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada sign in, yaitu untuk login akun ke GeoGebra. Di sebelah kiri sign in ada share. Ini gunanya untuk meng-share hasil pekerjaan. Di bawah sign in ini ada fitur setting. Nah, di sini show access ini untuk menampilkan garis ini Cartesius. Kemudian ada show grid ini untuk menampilkan kotak-kotak di sini. Kalau ini diklik no grid, jadinya hilang. Terus kemudian ada snap to grid, ada clear all threads ini untuk menghapus atau untuk kembali, zoom to fit ini untuk memperbesar, dan juga ada setting. Kemudian ada home di sini untuk kembali, ada zoom in ini untuk memperbesar, zoom out ini untuk memperkecil, dan juga di sini ada full screen. Baik, selanjutnya adalah pada tools atau alat dalam menggunakan GeoGebra. Pertama ada move. Move ini untuk memindahkan titik. Contohnya kita punya titik A, kita nambahi titik A dengan poin di 1,1. Nah, ini move ini untuk memindahkan titik A ini ke titik koordinat lain seperti 3,2 atau 2,3. Kemudian selanjutnya ada slider. Ini digunakan untuk memasukkan interval. Contohnya A sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini ada interval dari titik A tadi sampai ke A sama dengan 2 ini. Selanjutnya ada fitur ekstremum. Itu fitur untuk menggambar kurva. Kurvanya itu titiknya tidak lurus, jadi seperti ini. CD-nya itu di situ. Kemudian kita klik ekstremum dan bisa untuk menggambar kurva. Yang selanjutnya ada roots. Ini juga untuk menggambar kurva, tapi dengan titik-titiknya ini lurus dalam satu garis. Contohnya AB, ada lagi D di sini. Nah, di sini bisa menggunakan fitur roots untuk menggambar kurvanya. Kita undo dulu titik-titiknya. Untuk menghapus titiknya kita gunakan fitur delete pada edit itu untuk menghapus semua titik poinnya. Kemudian fitur base fit line itu kita untuk menunjukkan titik poin yang lurus. Contohnya kita buat titik poin yang berantakan, acak-acakan gitu. Dan klik base fit line, lalu blok area titik poin tadi, dan kemudian akan muncul garis yang lurus, garis persamaan F seperti di layar.
dan kita undo. Selanjutnya ada select object, ini untuk ngeblok objek yang kita pilih. Objek yang kita pilih bisa berbentuk poin persegi dengan titik poinnya A, B, C, D. Untuk perseginya kita gunakan segmen dan kita hubungkan antara titik poin satu dengan titik poin yang lainnya. Dan kita gunakan fitur select object untuk mengeblok semuanya. Bisa kita duplikat, kita kunci objeknya dan lainnya. Kita ubah warnanya juga bisa, atau dihapus. Kemudian ada fitur map grafik, ini untuk memindahkan grafik yang ada di sini nih. Grafik koordinat Cartesius yang ada di aplikasinya. Auto hid label untuk menyembunyikan nama-nama dari titik poin tersebut. Kemudian show atau hide object ini untuk menghilangkan atau menampilkan titik-titik objeknya tersebut, seperti yang dilihat di layar, seperti itu. Kemudian ada media yang berisi tentang image untuk menambahkan gambar di area Cartesius, dan juga teks untuk menambahkan teks di area Cartesius. Kemudian di line juga ada, selain segmen ada line, ini untuk membuat garis dengan titik lebih dari 2. Contohnya seperti ini. Kita memiliki titik B, E, dan F. Kita bisa membuat garisnya dari menggunakan line B ke E, dan juga B ke F, F ke E. Akan membentuk garis seperti yang ada di layar secara full seluruh koordinat Cartesiusnya. Kemudian ada ray, ini untuk membuat garis dengan fitur ray untuk membuat garis dengan satu garis menuju batas maksimum dari koordinat Cartesius, dan akan berbentuk seperti gambar di layar. Kemudian ada vektor untuk menunjukkan vektor antara vektor B ke vektor E. Nah, ini ada garis panahnya, yaitu bisa diperhatikan di layar secara seksama. Baik, fitur selanjutnya ada measure, yaitu untuk menentukan sudut. Nah, kita punya titik, misalnya kita punya titik di 2,2 titik B, dan kita klik angle atau sudut, kita bisa membuat sudutnya di situ. Contohnya di layar. Nah, itu di titik E ada sudut yang membentuk, itu membentuk 270 derajat. Ya, seperti itu cumanan. Selanjutnya ada fitur distance atau jarak. Kita memiliki dua titik di 1,2 dan 5,2. Kita gunakan fitur distance atau jarak untuk menentukan jarak antara B dan E. Nah, di layar kan diketahui jarak di antara B dan E itu 4 satuan.
Ini area, ini untuk bangun datar ya. Kita memiliki bangun datar, lalu kita bisa memilih area mana yang bisa diarsir. Baik, selanjutnya ada transport. Ini untuk transformasi. Ya, kita kan mempelajari transformasi itu ada refleksi, translasi itu dilatasi. Nah, ini ada refleksi dengan garis dan refleksi dengan titik. Dan juga ada translasi dengan vektor. Kemudian ada konstruk, itu untuk menentukan titik tengah dari titik poin yang telah kita bentuk. Ada perpendicular line, ada juga perpendicular bisector. Bisectornya ada 2 titik, kemudian di tengahnya itu ada garis. Yang perpendicular line itu ada titik garis, kemudian dipotong oleh garis yang lain. Ada parallel line yang ada titik, kemudian itu ada garisnya, kemudian ada garis lagi di bawahnya. Namanya seperti ini. Kita memiliki titik B dan kita parallel line. Kita buat garisnya dulu dari titik B ini dengan line. Kemudian kita paralelkan. Kemudian selanjutnya ada paralel, ini untuk membuat garis yang berparalel. Selanjutnya ada sudut bisektor, yaitu sudut dengan 2 titik atau lebih. Kita memiliki titik poin di 2,3. Kemudian kita gunakan sudut bisektor dengan 2 titik poin atau lebih. Akan terbentuk garis yang seperti di layar. Ada tangan atau tan biasanya. Kemudian di line tadi sudah dijelaskan, dan selanjutnya ada circle atau cara membuat lingkaran. Contohnya kita memiliki titik di 2,2. Dan titik like circle with center dengan titik tengahnya di B ini, dan kita bisa membuat lingkaran seperti di layar, ingin sebesar apa, dan klik. Nah, akan bentuk lingkaran seperti di layar tersebut. Ada titik B dengan titik lainnya di E. Kompas juga sama, itu membuat lingkaran. Membuat duplikat dari lingkaran yang di sampingnya. Nah, seperti contoh di layar.
Kemudian ada semicircle, itu untuk membentuk setengah lingkaran. Kita memiliki titik B dan titik E. Kita bisa membuat setengah lingkaran dari ini seperti di layar. Kalau kita ketik more, ada banyak lagi fitur-fiturnya yang kurang lebih cara penggunaannya sama. Ini ada polygon untuk menghubungkan antara titik satu dengan titik lainnya, dan kemudian untuk bangun ada pentagon, ada vektor polygon, ini garisnya itu berbentuk vektor. Ada rigid polygon yang salah satu garisnya berbentuk vektor. Ada juga conics yang bisa membentuk elips dan membentuk pentagon. Ini cara pengoperasiannya sama dengan cara membentuk lingkaran tadi. Di lainnya ada pen, ini untuk menggambar sesuka hati seperti di layar ini. Nah, ya sudah jelas kan. Kemudian ada freehand shape untuk membentuk sebarang bangun, contohnya kotak. Nah, akan terbentuk kotak seperti di layar. Kemudian ada relasi, ini kita menentukan soal. Terus ada button atau OK, ada check box dan input box. Check box ini untuk mengecek posisinya sudah berada di posisi yang diharapkan atau belum. Ini input box ini untuk menginput berapa jarak antara satuannya. Kemudian ada table yang di sini digunakan untuk biasanya untuk persamaan aljabar lainnya dalam bentuk tabel. Nah, itu berikut adalah contoh dalam penggunaan polygon dengan 3 titik ABC-nya di situ. Cara menampilkan ABC tadi kan di show head label. Nah, itu ada A, D dan juga C. Nah, ACD. Segitiga ACD. Kemudian ada 3D kalkulator. Itu cara penggunaannya hampir sama dengan graphing atau dua dimensi tadi. Toolsnya ini juga kurang lebih sama, cuma tadi dalam bentuk bangun datar atau bidang koordinat kartesius, sekarang dalam bentuk bangun ruang dengan 3 persamaan X, Y, dan Z. Contohnya kita membuat persamaan dari bola, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X dikurangi 6Y dikurangi 4Z sama dengan 1. Nah, itu terbentuk bola seperti di layar. Bolanya benar-benar berbentuk bola. Untuk membuat bangun ruang lainnya bisa Anda gunakan persamaan-persamaan lainnya yang sudah kalian pelajari di geometri analitik ruang. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh pengerjaan soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Soalnya yaitu tentukan panjang EC,
Kemudian hitunglah luas segitiga ECD jika diketahui panjang AB sama dengan 18 cm, BC sama dengan 20 cm, dan CD sama dengan 10 cm. Langsung saja kita ke aplikasi GeoGebra-nya untuk menyelesaikan soalnya. Langkah yang pertama, kita klik Tools, kemudian kita pilih yang Polygon. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa panjang AB yaitu 18 cm, maka kita bisa klikkan yaitu di Y sama dengan 18. Kemudian kita tarik ke titik pusat yaitu 0,0. Setelah itu kita tarik ke sumbu Y yaitu sejauh 20 cm, karena diketahui yaitu panjang BC sama dengan 20 cm. Kemudian kita tarik lagi sejauh 10 cm karena panjang CD yaitu 10 cm. Nah, kita tarik lagi dari titik D ke titik A. Nah, karena titik E merupakan titik yang ditarik atau berada tegak lurus pada garis BD dari titik C ke arah AD, maka kita bisa mengklik yang poin. Kemudian karena ini sudah berbentuk garis, maka kita tinggal mengklikkan di sini. Karena di soal kita disuruh untuk menghitung panjang dari sisi EC, maka kita bisa klikkan yang segmen, kemudian kita klik titik EC, kemudian kita klik titik C. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa panjang EC yaitu 6 cm. Nah, setelah itu kita bisa menghitung luas dari segitiga ECD. Nah, saya akan membuat segitiga baru, yaitu kita klik polygon dulu. Kemudian saya akan membuat segitiga FGH. Nah, ini panjangnya sama dengan EC yaitu 6 satuan. Kemudian di sini sama 10 cm. Nah, ini antara segitiga FGH dan segitiga ECD ini sudah kongruen. Untuk mengetahui luas dari segitiga FGH, maka kita bisa mengklik yaitu yang measure, terus kita pilih yang area. Nah, kita pilih area yang di segitiga FGH. Nah, ini sudah keluar yaitu area of FGH sama dengan 30 cm. Nah, untuk mengecek apakah luas dari segitiga FGH itu sama dengan segitiga ECD, maka di poligon yang ini kita bisa gantikan yaitu E, kemudian C, kemudian D. Kita enter. Nah, di sini sudah tertera yaitu area of FGH sama dengan 30 cm. Sehingga terbukti bahwa dari segitiga sebelumnya yaitu FGH dan segitiga ECD itu kongruen dan luasnya itu sama 30 cm. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan yaitu luas dari panjang EC yaitu 6 satuan, kemudian dari luas segitiga ECD yaitu 30 cm kuadrat. Baik, untuk yang selanjutnya contoh kedua yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Untuk pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik S negatif 3,2 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 4Y dikurangi 51 sama dengan 0.
Baik, langsung saja kita ke aplikasi GeoGebra-nya. Kita klik yang tools, kemudian kita klik yang circle with center. Kemudian kita inputkan persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 10x ditambah 4y dikurangi 51 sama dengan 0. Nah, ini sudah terbentuk lingkarannya ya. Kita bisa lihat. Kemudian kita inputkan lagi titiknya, yaitu negatif 3,2. Kita enter. Nah, di sini sudah tertera yaitu titiknya. Kita ganti dulu sesuai yang di soal, yaitu titik S. Nah, di sini otomatis nanti titiknya berubah menjadi huruf S. Untuk mencari garis singgungnya, kita bisa klik tools, kemudian kita pilih yang tangan. Nah, setelah itu kita klik dulu titik S-nya, kemudian kita klik lingkarannya. Nah, di sini kita sudah dapatkan persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 8. Nah, untuk contoh soal yang lainnya bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.